Yang terhormat dosen penguji dan guru pamong PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Risna Dewi Fitaya, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPPK Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi PPKN. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi arti penting norma dalam mewujudkan keadilan di kelas 7 SMP Negeri 1 Cikalong. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Guru. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, aku ingin melihat dulu kerapihan pakaiannya. Silakan boleh berdiri. Sudah rapi? Oke. Dasinya? Oke. Oke, pakaiannya sudah rapi. Silakan dicek kanan kirinya ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, silakan boleh diambil dulu. Ada sampah tidak? Ada. Oke, silakan boleh duduk kembali. Sudah siap hari ini untuk belajar? Ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. KM, silakan untuk dipimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Ibu akan mengecek kehadiran hari ini. Aceh Idris, Agir, Fazil, Fitri Ayu, Iya, Iva, Indri, Indra, Keisha, Naila, Nurul Wahid, Nisa, Rasti, Revi, Reva, Rizka, Rita Kasela, Robis, Isa, Fani, Yunisa, Wilda, Rara, Deis. Oke, alhamdulillah hari ini hadir, tapi ada beberapa 2 orang yang sakit. Kita doakan yang sakit semoga segera sembuh ya. Kalian jangan lupa jaga kesehatan. Kenapa? Karena memang sedang musim hujan. Ya, marilah kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Ya, silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana
tatanan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan dong untuk dia. Ada lagi yang ingat atau dengan yang lain? Oke, silakan. Oke, aturan yang berlaku di masyarakat. Oke, tepuk tangan dong untuk Rasti. Ya, minggu kemarin sudah membahas tentang pengertian norma. Setelah pengertian norma, minggu kemarin juga ibu membahas tentang macam-macam norma. Ada berapa macam-macam norma? Ada apa aja? 1, dua, norma agama 3, norma hukum 4, norma kesopanan. Itu macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan hari ini kompetensi dasar yang akan dibahas, kita akan melanjutkan setelah membahas pengertian, kita akan membahas tentang menganalisis arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Selain itu, kompetensi indikator pencapaian kompetensinya yaitu tentang menyajikan hasil analisis arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah melihat tayangan gambar tentang seseorang yang melanggar norma, diharapkan peserta didik dapat menunjukkan rasa syukur dengan adanya norma. Selain itu, setelah mengamati gambar seseorang yang melanggar norma, peserta didik dapat menyadari betapa pentingnya penegakan hukum untuk terlibat aktif dalam menegakkan tata tertib di sekolah. Tujuan pembelajaran yang selanjutnya yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis arti penting norma, dan yang terakhir setelah menganalisis, kalian dapat mempresentasikan atau menyajikan hasil analisis arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Model pembelajaran yang ibu pakai hari ini yaitu model pembelajaran problem based learning, di mana pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran berbasis masalah. Jadi setelah kalian membahas kemarin tahu norma itu ada, norma itu aturan, ya norma itu ada macam-macamnya, ada 4. Sekarang kalian harus tahu apa arti pentingnya untuk apa. Nah, arti penting norma ini akan ibu gunakan dengan menggunakan problem based learning, di mana kalian akan mencari permasalahan dulu, permasalahan yang ada di dunia nyata di sekolah, ya. Jadi dari masalah pelanggarannya apa, kemudian kenapa bisa terjadi pelanggaran tersebut, dan setelah tahu pelanggaran yang ada, berarti kenapa pentingnya norma itu, ya. Sedangkan metodenya yang ibu pakai yaitu diskusi dan tanya jawab, dan penilaiannya ada 3, yaitu penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian sikap. Nah, itu yang akan ibu gunakan. Nah, untuk membangkitkan semangat belajar, kita nyanyikan lagi yel-yel tentang tepuk norma. Masih ingat tepuk norma? Masih. Sudah siap menyanyikan tepuk norma? Siap. 1, 2, 3. Bukan
silakan keluarkan dulu buku catatannya, siapkan buku catatannya, ya. Nanti kalau ada yang tidak mengerti atau materi-materi yang penting yang harus yang disampaikan, silakan dicatat oleh kalian, ya. Kita mulai dengan mengamati. Ibu sediakan beberapa gambar. Sudah terlihat gambar di depan? Nah, ini gambar tentang apa? Tuh, tentang kemacetan di lalu lintas. Kemudian ada pelanggaran yang terjadi. Ini pelanggaran norma apa? Norma hukum. Oke, dari gambar ini pelanggaran apa ini yang terjadi? Oke, Indra. Ada motor dan mobil melewati jalan busway. Oke, ini ada motor dan mobil yang melewati jalan busway. Kira-kira ini melanggar norma apa? Melanggar norma hukum karena seharusnya jalur mobil dan motor ini harusnya berada di sini. Karena ingin menghindari macet, jadi mengambil jalan busway. Ada gambar yang kedua. Nah, apa ini? Tuh, oke bisa? Mencontek. Kira-kira ini melanggar norma apa? Oke, ini adalah melanggar norma kesusilaan. Oke, ini gambar yang ketiga. Ini pelanggaran norma apa? Pelanggaran norma hukum. Kenapa melanggar norma hukum? Tuh, oke bisa? Berkendara tidak menggunakan helm. Selain itu, coba kalian lihat. Berapa orang? Berboncengan. Oke, betul. Berboncengan berapa orang ini? Bertiga. Itu melanggar norma hukum. Tepuk tangan dong untuk Nisa. Oke. Gambar yang terakhir. Nah, gambar apa ini? Oke, Fitri. Mau minum minuman keras. Di sini siapa kira-kira yang minum minuman keras? Siswa atau anak sekolah. Ini tentunya pelanggar tata tertib sekolah. Ya, selanjutnya ibu punya video, silakan kalian bisa amati.
acungkan tangan. Oke, Pak. Pelanggaran tentang norma hukum, kesusilaan, kesopanan dan agama. Oke, tadi video yang sudah ditampilkan adalah contoh pelanggaran dari norma hukum. Ya, yang contohnya apa? Pelanggar apa tadi? Parkir. Ya, yang melanggar itu parkir sembarangan. Yang kedua, norma kesopanan. Tadi contoh pelanggarannya apa? Duduk yang tidak sopan. Kemudian dari norma agama, pelanggaran apa yang terjadi tadi? Menolak ajakan umat beribadah. Oke, menunda-nunda sholat atau menolak ajakan untuk beribadah. Betul. Kemudian yang keempat, tadi membuang sampah sembarangan. Nah, hal itu sering sekali terjadi di kalian. Ya, sering terjadi dan itu sering dilakukan dan kalian merasa itu bahwa itu tidak melanggar norma. Padahal itu justru pelanggaran terhadap norma. Jadi kira-kira apa penyebab terjadinya pelanggaran tersebut? Oke? Karena kurang didikan dan tidak mengikuti norma. Oke, penyebabnya karena kurang didikan dan tidak ada kesadaran dalam menerapkan norma. Ya, nah itu adalah penyebab terjadinya itu kembali di kita. Kalau kitanya berniat untuk mentaati norma, maka kita tidak akan melakukan itu. Tapi kalau kitanya, saya terbiasa seperti ini, nah maka itu akan sering terjadi. Ya, selanjutnya ibu akan membentuk kelompok. Ya, kita akan membentuk kelompok secara acak. Ya, kalian akan ibu bentuk dalam 4 kelompok. Ya, dengan cara berhitung dari depan. Nomor 1 sampai nomor 4, kemudian diulang lagi. Ya, nanti yang mendapatkan nomor yang sama, maka kalian akan menjadi satu kelompok. Ya, siap? Ya. Oke, sekarang mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 2. Oke, sudah mendapatkan nomor yang sama? Sudah. Oke, silakan nomor 1 berkumpul di sini. Nomor 2, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan mejanya boleh digabung. Berkumpul dengan kelompok yang nomornya sama? Sudah. Satu di mana? 1, 2, 3. Oke, kelompok 4. Oke. Ibu nanti akan membagikan LKPD ya dan juga bahan ajar. Tapi perhatikan dulu di depan. Nah, kalian dalam kelompok nanti akan membahas masalah pelanggaran yang terjadi di sekitar sekolah. Setelah tadi mengamati gambar dan juga mengamati video, maka kalian cari pelanggaran yang terjadi di sekitar kalian. Di sekolah ini ada pelanggaran norma apa aja yang terjadi? Ya, kelompok 1 mencari masalah pelanggaran norma hukum. Kelompok 2 masalah pelanggaran norma kesopanan. Kelompok 3 norma kesusilaan dan kelompok 4 norma agama. Itu yang kalian cari. Pertama kali nanti kalian mengamati dulu di lingkungan sekitar, di kelas, di luar kelas. Silahkan kalian cari pelanggaran norma apa yang terjadi. Ya, petunjuk pekerjaan ada di LKPD. Silakan ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Belajar. Oke, sekarang silakan mulai bekerja sama dengan kelompok untuk mencari masalah, kemudian mencari penyebabnya, dan juga mencari akar penyebab masalahnya, serta terakhir jangan lupa harus ada solusi. Ya, mulai.
Ya, setelah itu kalian cari. Oke, nah dia terus pergi kemana? Arti penting normanya. Sok boleh dari sumber buku, boleh dari internet ya. Laporannya jangan lupa dari aplikasi Hansa ya. Sok. Tidak tahu ya siapa yang akan maju duluan. Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Oke, kita lihat bersama siapa yang akan maju duluan. Oke, kelompok 1 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkah rahmat-Nya kita bisa berkumpul di sini. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan alamnya ini, Habibana wa Habibana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat yaumil akhir. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pelanggaran norma hukum. Perkenalkan, nama saya Giseli Bintang Putri sebagai moderator dan Naila Ainunia Cahya sebagai penyampaian materi 1 dan Dewi Santi sebagai penyampaian materi 2 dan Revi sebagai penyampaian materi 3 dan Pak Jari Padula sebagai penyampaian materi 4 dan Logis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan permasalahan yang kami temukan. Masalah yang kami temukan adalah siswa yang tidak melaksanakan piket dan membuang sampah sembarangan. Hal ini adalah melanggar norma hukum di sekolah, yaitu tata tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan, menurut teman-teman, mengapa kejadian masalah tersebut bisa terjadi? Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah sudah terbiasa malas, tapi ditinggalkan teman-teman saat pulang, tidak terbiasa buang sampah pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arti penting norma: 1. Membentuk akhlak atau karakter manusia. 2. Menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Sekian dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Saya. Silakan. Jika melanggar hukum, norma hukum, apa saja sanksinya? Saya akan menjawab pertanyaan dari dia. Sanksi itu untuk siswa yang tidak melaksanakan tiket kelas, yaitu denda sesuai kesepakatan kelas, 2. Mendapat hukuman dari sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Silakan boleh kembali ke tempat. Oke. Baiklah, alhamdulillah semuanya sudah kebagian presentasi. Ya, saatnya Ibu untuk mengevaluasi bagaimana presentasi dari kalian tadi dan juga mengevaluasi hasil diskusi kerja kelompok kalian. Yang pertama, Ibu akan mengapresiasi yang luar biasa. Ternyata semua kelompok membuat presentasi milih poin yang terbesar, yaitu membuat laporan dari aplikasikan dengan membuat PowerPoint. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Walaupun baru kelas 7, tapi kalian sudah bisa ya membuat PowerPoint dari aplikasi Canva dan memanfaatkan handphone sebagai media pembelajaran. Yang kedua, ya, terima kasih untuk sudah bekerja sama dengan baik. Ya, walaupun kelemahannya ketika di depan kelas 7 masih malu-malu meong. Ya, jadi tadi presentasi itu kurang percaya diri. Kekurangan selanjutnya, kalian kurang komunikasi dengan teman. Harusnya ketika presentasi nggak boleh ngeliatin terus. Ya, jadi kalau presentasi harus melihat teman kalian. Kalian menyampaikan apa boleh sesekali melihat ke belakang. Ya. Kemudian terima kasih untuk solusi kalian yang sudah dikeluarkan, mencari masalahnya sangat-sangat sesuai dengan keadaan yang ada. Dari yang norma agama tadi duduk dan ada sholat, ya, masalah norma hukum, yaitu kalian itu jarang sekali tiket. Itu berarti kalian mencari betul-betul permasalahan yang sudah ada di sini. Kalian sudah menemukan tadi solusinya? Tadi dari kelompok 2, apa solusinya? Permasalahan norma kesopanan. Menaati aturan-aturan norma yang berlaku, jauhi pergaulan bebas, saling menghargai dan menghormati kepada sesama, tua maupun muda, menjaga etika atau etika. Betul. Nah, yang terakhir, norma kesopanan itu kita harus menjaga etika dan attitude atau menjaga tata krama. Ya. Oke, selanjutnya kita karena sudah habis waktu pembelajarannya, sudah mau ujung pembelajaran, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Jadi setelah kalian temukan pelanggarannya apa arti penting norma itu? Siapa yang mau menyampaikan? Oke, silakan Keisha. Membentuk akhlak atau karakter manusia. Oke, membentuk akhlak atau karakter manusia. Mari kita lihat. Kenapa norma itu penting? Di sini disampaikan oleh Surjono Sukanto menyebutkan bahwa pembuatan norma itu agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Kenapa? Karena kan masyarakat itu banyak. Kalau tidak ada aturan, sudah otomatis akan kacau. Masyarakat punya pendapatnya beda-beda. Kalau tidak ada aturan, sudah pasti itu akan menjadi permasalahan atau perpecahan. Dan apa arti penting normanya? 1. Norma itu penting untuk menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Yang kedua, boleh dibaca bareng-bareng? Apa? Menjaga ketertiban dan masyarakat itu akan kacau, akan banyak perselisihan. Sedangkan dengan
kalian masing-masing. Oke, sudah selesai belum prosesnya? Sudah. Handphonenya bisa disimpan lagi. Kita akan melakukan refleksi, ya. Coba Ibu mau bertanya, apa manfaat pembelajaran hari ini? Apa manfaatnya? Oke, Indra silakan. Oke, tahu katanya pelanggaran norma dan tidak boleh melakukannya. Tepuk tangan dong untuk Indra. Oke, betul sekali yang disampaikan. Banyak manfaat yang kita dapatkan. Banyak manfaat yang kita dapatkan setelah melakukan pembelajaran ini. Norma itu sangat dekat sekali dengan kalian. Dan Ibu harapkan setelah dicontohkan banyak pelanggaran norma yang terjadi, kalian menghindari pelanggaran norma tersebut, ya. Jadi setelah kalian tahu apa pelanggarannya, kalian diharapkan dapat memperbaikinya, ya. Dan kalian tadi dicontohkan pelanggaran mencontek. Setelah tahu bahwa mencontek itu melanggar norma kesusilaan, harapannya kalian tidak akan mencontek, ya. Minggu depan kita akan membahas tentang perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan proyek kewarganegaraan. Karena pembelajaran sudah berakhir, mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa minggu depan.